Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kasimula Ulansari, NIM 2124002 dari kelas Matematika semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyakit Alzheimer untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar komputer. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian penyakit Alzheimer, penyebab penyakit Alzheimer, faktor risiko penyakit Alzheimer, gejala penyakit Alzheimer, pengobatan dan pencegahan penyakit Alzheimer. Baik, yang pertama pengertian penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah gejala yang berhubungan dengan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi memori, keterampilan berpikir, dan kesehatan mental pengidapnya. Kemudian bagian kedua yaitu penyebab penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer ini terjadi saat protein otak gagal berfungsi secara normal sehingga mengganggu kinerja sel otak atau neuron. Ketika neuron rusak, sel otak kehilangan koneksi satu sama lain hingga akhirnya mati. Kemudian ada dua protein otak yang menjadi penyebab utama penyakit Alzheimer, yaitu yang pertama beta amyloid, di mana pengendapan protein ini menimbulkan efek beracun yang dapat mengganggu komunikasi antara otak. Kemudian kedua, neurofibrin, di mana protein yang berperan dalam membawa nutrisi ke dalam sel otak, jika tidak sesuai jalur, dapat mengganggu proses pengiriman nutrisi yang memicu efek beracun sel otak. Kemudian bagian C, faktor risiko penyakit Alzheimer. Yang pertama itu faktor usia, di mana risiko Alzheimer semakin meningkat seiring berjalannya usia akibat pola hidup tidak sehat. Faktor kedua yaitu faktor riwayat keluarga dan genetika. Adanya perubahan mutasi genetik dalam keluarga meningkatkan risiko Alzheimer pada 1% pengidap. Faktor ketiga yaitu sindrom Down. Penyakit Alzheimer dikaitkan dengan 3 salinan kromosom 21 yang dimiliki oleh pengidap sindrom Down. Selanjutnya faktor keempat yaitu jenis kelamin. Wanita berisiko lebih tinggi terkena penyakit Alzheimer ketimbang pria. Faktor kelima yaitu gangguan kognitif. Pengidap gangguan kognitif akan mengalami masalah memori yang berisiko berkembang menjadi demensia akibat Alzheimer. Faktor keenam yaitu trauma kepala, di mana cedera kepala akibat berolahraga, kecelakaan, dan prosedur operasi berisiko terjangkit penyakit Alzheimer. Kemudian faktor ketujuh yaitu polusi udara. Partikel polusi udara mempercepat degenerasi sistem saraf yang meningkatkan risiko Alzheimer. Faktor kedelapan yaitu konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol dapat memicu perubahan pada otak yang dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia dini. Faktor ke-9 yaitu pola tidur yang buruk, kesulitan tidur dan tidak memiliki kualitas tidur yang baik dikaitkan dengan peningkatan risiko Alzheimer. Kemudian faktor yang ke-10 yaitu gaya hidup dan kesehatan jantung. Kurang berolahraga, obesitas, merokok, kolesterol, hipertensi, dan diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol dapat memicu Alzheimer di kemudian hari. Kemudian gejala penyakit Alzheimer. Gejala muncul seiring dengan perkembangan penyakit dan dipengaruhi oleh pola hidup tidak sehat yang dijalani. Contoh beberapa gejala yang dialami yaitu yang pertama ada gejala kehilangan memori. Kedua, gejala perubahan kepribadian dan perilaku. Kemudian ketiga, gejala kehilangan nalar dalam berpikir. Kemudian gejala keempat yaitu salah membuat penilaian dan keputusan. Kemudian gejala terakhir yaitu merencanakan melakukan tugas. Pengobatan penyakit Alzheimer. Yang pertama ada obat-obatan di mana terdiri atas penghambat kolinesterase. Obat bekerja dengan meningkatkan komunikasi antar sel dalam otak. Kemudian kedua, inhibitor kolinesterase. Obat dapat memperbaiki gejala neuropsikiatri berupa agitasi dan depresi. Ketiga, memantini atau namenda. Obat bekerja dengan memperlambat perkembangan gejala Alzheimer sedang hingga berat. Kemudian keempat, yaitu antidepresan. Obat dapat membantu mengendalikan gejala penyakit yang terkait dengan Alzheimer. Baik, yang kedua adalah perubahan kebiasaan sehari-hari, yakni yang pertama simpan barang berharga di tempat yang sama agar tidak kesulitan saat mencari. Kedua, simpan obat di tempat yang aman. Gunakan jadwal harian untuk mengetahui dosis tepat penggunaan obat. Ketiga, gunakan notes atau untuk mengetahui aktivitas yang sudah dilakukan hari ini. Yang keempat itu membawa tanda pengenal saat bepergian.
Adapun pencegahan penyakit Alzheimer yaitu yang pertama, berolahraga secara teratur, konsumsi makanan rendah lemak jenuh, mengelola hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit Alzheimer. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.